Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kami dari seksi 1 akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami perbuat dalam diskusi tadi. Oke, jadi materinya adalah berdasarkan lembar lepas tadi, laporan kegiatan Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa tahun 2010 yang disajikan oleh Sekber. Yang kami lakukan tadi adalah kami mengevaluasi kegiatan kategorial pengembangan yang sudah dilakukan, dan kemudian setelah membahas laporan sekretaris bersama BMGJ tentang kegiatan kategorial pengembangan di tahun 2011 sampai 2013, seksi memutuskan untuk mengusulkan kepada persidangan untuk nantinya pasti diputuskan oleh persidangan. Yang pertama, menerima laporan Sekber BMGJ 10 tentang kegiatan kategorial atau pengembangan 2011-2013 dengan catatan ini terkait dengan kegiatan pertama, pengembangan pekerti luhur. Catatannya yang pertama, program pengembangan pekerti luhur mendapat apresiasi dari peserta. Kemudian keikutsertaan sinode anggota BMGJ masih kurang. Ditengarai kemudian dalam perbincangan itu semua dimungkinkan karena proses komunikasi yang kurang intensif, proses ngomong-ngomong yang kurang enak begitu, sehingga ada yang telat mendapatkan informasi. Setelah itu ada rekomendasi, memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, menghimbau gereja-gereja anggota BMGJ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan pekerti luhur dengan melibatkan sinode anggota BMGJ. Jadi ini sesuai dengan frame yang menyatukan anggota BMGJ terkait dengan isu strategis 1 sampai 6 itu. Yang 1 itu kan menurunnya budi pekerti dan karakter, sehingga muncul rekomendasi. Lalu yang kedua, meningkatkan semangat berbagi dan bekerja sama antar sinode anggota dalam hal pengembangan pekerti luhur. Konkretnya dalam training of trainer mungkin atau fasilitator. Namun semangatnya ini dalam rangka mengembangkan pekerti luhur dan dalam rangka men-share, membagikan kapasitas yang digarap oleh masing-masing sinode dalam hal pembangunan karakter itu, mengembangkan pekerti luhur. Baik, sekarang kita buka tanggapan terhadap artikel yang pertama ini. Kalau tidak ada tanggapan berarti bisa kita terima. Sahih? Baik, lanjut. Kalau tadi pengembangan pekerti luhur dalam kaitannya dengan karakter, kali ini temu raya Adiuswo yang telah dilakukan di Purworejo oleh GKJ. Setelah kita menerima laporan Sekber bersama, ada ada 2 catatan. Yang pertama, kegiatan temu raya Adiuswo memang diakui memberi inspirasi bagi sinode anggota BMGJ dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga Adiuswo. Yang kedua, kegiatan temu raya Adiuswo menunjukkan spirit yang luar biasa dari para Adiuswo. Itu diakui bahwa ada yang belum menggarap secara serius. Berkat pertemuan raya Adiuswo mulai terpikir untuk menggarap secara serius keberadaan Adiuswo yang terkadang sedikit terpinggirkan. Dari situ kemudian muncullah rekomendasi. Yang pertama, menghimbau sinode anggota BMGJ untuk meningkatkan perhatian dan pelayanan terhadap warga Adiuswo. Jadi menghimbau sinode anggota BMGJ untuk meningkatkan perhatian dan pelayanan terhadap warga Adiuswo. Bagi yang belum mempunyai wadah, monggo diwadahi. Bagi yang sudah, mari ditingkatkan kualitas isinya. Karena di bagian yang C juga diungkapkan rekomendasi meningkatkan kualitas isi kegiatan temu raya Adiuswo. Yang B, menghimbau sinode pelaksana kegiatan Adiuswo untuk juga mengundang anggota-anggota BMGJ. Jadi sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 GKJ melakukan pertemuan raya Adiuswo. Mungkin berikutnya sinode yang lain melakukan, silakan mengundang sinode kawan yang lain. Dan tentu yang C itu juga menjadi penting, meningkatkan kualitas isi kegiatan temu raya Adiuswo. Dan yang D, membangun jejaring kerjasama dalam pelayanan terhadap warga Adiuswo. Ini kaitannya dengan bahwa kita podo dulure. Kata Pak. Iya, nggak setuju ini kualat. Sahih? Ya, lanjut. Oke, matur nuwun. Temu raya pemuda. Jadi sesudah membahas laporan Sekber, diusulkan bahwa yang pertama, menerima laporan dengan catatan kurangnya keterlibatan peserta dari sinode anggota BMGJ ini tentang pemuda, tentang temu raya pemuda, dan itu juga sama ditengarai karena komunikasi yang perlu ditingkatkan. Dari situ muncul rekomendasi
Yang pertama, menghimbau sinode anggota BMGJ untuk meningkatkan kegiatan yang membekali dan memperlengkapi para pemuda agar dapat berperan dalam gereja dan masyarakat. Yang berikutnya, meningkatkan kerjasama antar sinode anggota BMGJ melalui kegiatan studi banding. Ini pemuda ya, betul ya? Baik, oke. Jadi semangatnya seperti itu. Dalam diskusi diceritakan GTC kami punya upaya pengembangan entrepreneur pemuda dalam hal tambah. Oke, mari informasikan supaya ketika kami membutuhkan dalam hal pengembangan pemuda kami bisa datang ke sana. Begitu semangatnya begitu. Dalam rangka berbagi. Ada satu tambahan untuk yang pemuda, perlu dibangun jaringan. Jadi selama ini mungkin BMGJ itu hanya dikenal di kalangan para orang tua dari itu baliknya, tetapi sangat tidak dikenal di kalangan pemuda. Maka dalam rangka memperkenalkan BMGJ kepada pemuda, maka perlu dibangun jaringan melalui apapun juga, media sosial, media yang lain, blog, web dan seterusnya, supaya pemuda-pemuda keempat sinode ini bisa ketemu, baik di dunia maya maupun kopi darat. Oke, konkretnya rumusannya, tambahan C-nya bagaimana Mas? Yang untuk pemuda Boleh menambahkan catatan Pak? Ya. Walaupun kalau membentuk jaringan, jejaring, kalau dalam sejarah sekber itu sudah dilakukan. Cuman pertanyaannya kan mempertahankan itu yang susah. Saya ingat ketika di Kaliurang ada pertemuan pemuda dalam kaitannya dengan partisipasi politik waktu itu, gitu. ya. Ada, kemudian sesudah itu ada grup yang dibentuk, kemudian ada perjumpaan, ada yang pacaran dari GKJDU dan GKJW. Saya ingat betul itu. Tapi kemudian sesudah itu sampai sekarang jejaring itu yang hilang. Jadi mempertahankan itu juga penting selain membangun. Tetap ada ya supaya tadi kisah sedih tadi bisa dipertahankan, artinya diperbaiki. Jadi ada 3 rekomendasi ini kita terima guys, sahabat pemuda nih. Ya. Lanjut. Berikutnya perempuan, sesudah dari pemuda perempuan. Jadi formatnya sama, sesudah menerima laporan sekber tentang kegiatan temu raya perempuan di Sinode GKJ tahun 2013 ada catatan. Catatan baiknya memang keterlibatan sinode anggota BMGJ baik, semuanya hadir, masing-masing anggota sinode, masing-masing sinode anggota BMGJ hadir dan ada apresiasi positif dari para peserta. Dan kemudian dari situ ada rekomendasi, yakni menghimbau sinode anggota BMGJ dan sekber BMGJ untuk memberi tempat bagi pengembangan potensi dan keterlibatan kaum perempuan. Kata-kata memberi tempat itu yang didiskusikan tadi, karena dimengarai bahwa kurang diberi tempat. Ya, jadi berilah tempat bagi perempuan. Begitu. Setuju ini perempuan nih. Hal tugas memberi tempat ya. Lanjut. Berikutnya tentang tindak lanjut temu studi bencana. Studi bencana ini merupakan hal yang selalu dibahas dan menjadi tema yang seringkali digagas dalam BMGJ. Dari situ kemudian rekomendasinya adalah yang pertama merevitalisasi badan-badan penanggulangan bencana sinode anggota BMGJ. Ini dalam maksud nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, membangun jejaring kerjasama dalam penanggulangan bencana antar anggota BMGJ. Maksudnya revitalisasi dalam meningkatkan kapasitas masing-masing sebelah pokja tanggul bencana ataupun krisis center yang ada di masing-masing sinode, sekaligus dibangun jejaring kerjasama. Karena selama ini ditengarai masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, nanti dalam rekomendasi umum ada diceritakan ada semacam kerinduan kita menginventarisir data bersama begitu. Namun itu semangatnya terkait dengan evaluasi kegiatan temu studi bencana. Bisa kita terima ini ya, merevitalisasi dan bangun jaring lagi ya. Lanjut rekomendasi umum. Terkait dengan semua yang teknis itu kita memiliki rekomendasi umum yang harapannya konkret. Yang pertama begini, terkait dengan bidang kategorial. Menginventarisir dan mengkomunikasikan program kegiatan kategorial masing-masing sinode anggota BMGJ yang memungkinkan keterlibatan sinode anggota BMGJ lainnya. Nanti di bawah ada tulisannya itu. Jadi misalnya tahun 2014 itu GKJW ada praja. Mari sinode lain hadir gitu nanti supaya ketika sejak dini diinformasikan tidak terjadi kesimpang siuran dan bisa hadir semua.
Yang kedua, menginventarisir potensi-potensi sinode anggota BMGJ dalam hal trainer, fasilitator, kemudian kontak-kontak person. Sehingga misalnya ketika kita butuh sosok trainer dalam hal biogas, oh GKJ itu punya, dan kita punya datanya, kita punya nomor teleponnya, kita punya kontak personnya, begitu. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan kategorial untuk anak. Ini yang agak keterima dalam bagian yang dilakukan oleh Sekber bagian 2011, dan itu akan dilanjutkan di 2014 di P dengan Praja di GKJ, pertemuan raya anak remaja. Di bawahnya itu panjenengan bisa pirsani inventarisasi program kategorial sinode anggota BMGJ yang sempat dikompilasi, walaupun tentu belum semuanya. Ada temu raya anak dan remaja di GKJW Juli 2014, nanti masing-masing sinode aturan hadir rawuh difasilitasi oleh Sekber. Lalu ada TOT pembinaan pemuda secara holistik di GKJW sekitar Juni-Juli 2014 dengan tema pemuda dan partisipasi politik, karena itu tahun politik tahun 2014. Lalu ada Paskah Adiuswo di GKJ, Paskah Adiuswo Raya ya. Kemudian temu raya pemuda juga di GKJ tahun 2015. Lalu pertemuan pamong desa itu di GKJ 2014. GKJ juga punya itu di Balurioto. Itu baik untuk diinformasikan supaya sopo butuh opo, sopo duwe opo itu bisa gantuk begitu. Dan umum ada tanggapan nanti mungkin Sekber dari masing-masing anggota Sekber, anggota sinode bisa melengkapi ya dengan data yang lebih komplit ya, sehingga nanti jadi keputusan itu sudah tahu. Misalnya soal rencana Expo GKJ misalnya tadi sempat dibahas juga di kelompok 2. Nanti unsur yang lain bisa memenuhi atau menyempurnakan. Ada tanggapan soal rekomendasi umum ini? Cukup nggih, kita terima nggih? Ya. Yang terakhir itu tentang Kidung Pasamuan Jawi. Setelah membahas laporan tim revisi KPK BMGJ, ini diusulkan kepada persidangan supaya yang pertama menerima draft Kidung Pasamuan Jawi sebagai hasil revisi KPK BMGJ, dengan tentunya ucapan terima kasih kepada tim revisi yang telah bekerja mati-matian. Kemudian sebagaimana yang direkomendasikan. Yang kedua, menetapkan draft Kidung Pasamuan Jawi menjadi Kidung Pasamuan Jawi sebagaimana yang direkomendasikan. Yang ketiga, menghimbau sinode anggota BMGJ untuk memberlakukan Kidung Pasamuan Jawi di lingkungan sinode masing-masing. Kita berbicara prinsip, kalau teknis nanti tentu di seksi berikutnya. Yang keempat, menugasi Sekber untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelatihan penggunaan Kidung Pasamuan Jawi. Jadi bagi pemandu pujian, musisi, majelis gereja, karena dalam diskusi tadi muncul bahwa kita butuh acuan ideal. Jadi ada semacam training of trainer yang memungkinkan masing-masing sinode bahwa ada hal ideal yang perlu diacu. Sakjane lagune spiritnya kayak ini loh. Kemudian bahwa itu akan diinterpretasikan monggo, tapi semangat awalnya seperti ini. Mengapa diadakan revisi kembali kepada dasar semangat, misalnya bahasa Belanda seperti yang diceritakan oleh mbah-mbah itu bisa di-share, itu bisa dibagikan. Sehingga ketika nyanyi semangatnya sebenarnya kita perso bahwa semangat awalnya begini. Itu. Kata Pak. Betul. Mungkin yang nomor 4 ini dibikin medianya supaya itu bisa gampang disebar gitu. Itu juga ada dalam pembicaraan kami, dan itu juga pastinya akan dimasukkan dalam semacam include dalam pelatihan itu. Jadi memang kita sempat berbicara secara ngawur-ngawuran Pak ya, bahwa kita butuh ideal. Sakjane suaranya sih bener ya apa, lagu ini bener ya apa gitu kan Pak ya. Itu bisa juga. Tapi kalau mau dimasukkan monggo. Pak Tani monggo. Kalau yang pertama sudah diputuskan mau dipakai, tolong dipertimbangkan juga usulan perlu tidaknya 4 suara. Kemudian ya nanti disusun kalian. Yang ketiga, perlu tidaknya dibuat semacam apa sih? LCD apa itu? Ya, CD atau apa itu ya, seperti itu. Itu tolong kebijaksanaan itu kalau bisa ini, daripada nanti ada uang sudah gawe tiba-tiba dikomplain oleh BMGJ. Jadi 4 suara, kemudian CD-nya, kemudian itu untuk LCD itu namanya apa itu ya?
yang ditampilkan di LCD itu PowerPoint itu biar aja diputuskan sekalian aja gitu. Biar nanti kita enak ketika akan bergerak sampai situ. Dan itu ditetapkan sebagai hak cipta milik BMGC gitu ya, supaya menghindari tadi hak pencurian Ya, intelektual. Ya seperti Bapak Ibu ditawarkan tadi dari tim semua, tapi yang 4. Tapi nanti yang dicetak saya pikir yang 1 not saja. Tapi termasuk yang 4 not itu bagian dari kekayaan intelektual yang kita miliki. Apakah nggak mungkin kita juga menerbitkan dengan versi elektronik? Mengingat saat ini kan kita berada dalam era itu, dan saya pikir ya Buker juga sudah mulai mengusahakan itu. LAI saya pikir juga sudah ya Pak, untuk Alkitab elektronik kalau nggak salah. Itu juga sudah diusahakan. Apa nggak mungkin lagu ini juga kita pikirkan untuk ke arah itu? Saya pikir itu. Menyempurnakan tadi yang sudah disampaikan oleh tim, versi LCD, versi MIDI, mungkin elektroniknya juga. Saya pikir untuk menjawab tantangan zaman ke situ memang. Mungkin penugasan sekaligus saja, nanti biar dicarikan ahlinya untuk ke situ. Terkait untuk nomor 3, menghimbau sinode anggota BMGC untuk memberlakukan Kidung Pasamuan Jawa di lingkungan sinode masing-masing. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata menghimbau. Kata menghimbau ini lebih lentur, lebih memberikan kesempatan kepada sinode untuk secara bijak menerima keputusan ini. Nah, kenapa saya matur begitu? Karena mungkin setiap sinode punya mekanisme masing-masing. Katakanlah misalnya seperti kami di GKJW ini, di sini kami mendukung, kami setuju dengan adanya telah ditetapkannya ini ya, menetapkan draft KPJ ini. Tetapi dalam hal kami nanti harus memberlakukan itu di sinode, di gereja-gereja GKJW, kami harus melalui persidangan Majelis Agung, yang di sana kami belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk sepakat dengan kata menghimbau ini, sehingga tidak ada nanti kayaknya diputusnya kok GKJW maunya begini begitu. Tentu bukan itu. Karena kata menghimbau itu menurut saya lebih fleksibel, dan saya percaya gereja kami juga bukan gereja yang kalaupun kami punya kebijakan lain tidak berarti kami tidak ada di dalam BMGC. Jadi kami juga tetap ada di BMGC. Kami juga akan mencari cara bagaimana semua yang ada dalam keputusan ini juga bisa dilakukan di dalam sinode kami atau sinode Bapak Ibu masing-masing. Matur nuwun. Dan itu harus ada target juga Pak ya, buku berapa ribu eksemplar harus habis dulu baru elektronik di launching gitu. Gini itu teori bisnis nanti. Kita setuju nggih 1, 2, 3, 4 nih nggih? Setuju? Sedangkan informasi kami tadi malam sebenarnya saya sendiri mengharapkan dalam seksi 1 ini membahas dalam kegiatan kategorial berhubungan dengan rencana lain dalam tahun. Oh iya, tadi yang belum di tahun depan. Ini ternyata tidak diangkat isu ini. Di kelompok 2 sudah ada? Oh ya sudah. Sudah Pak Robin ada di kelompok 2. Pak monggo Pak Sri. Kalau bagian KPK tadi sidang memutuskan, Ya. tapi di atas kok merekomendasikan. Ya. Saya sebutkan untuk redaksionalnya. Oke, nanti moderamen sama sekber bisa. Nggih, terima kasih. Dipercayakan moderamen dan sekber nggih, pimpinan sidang dan sekber nggih. Oke, terjawab Pak Sri. Kita masuk seksi